Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil muhtaramin, para sepuh, para alim, para masyayikh, para tokoh masyarakat yang hadir di majelis rutin Masjid At-Taqwa Ganceng. Wa nakhusu bi dzikrihim, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa yang saya hafal cuman atu Haji Irfan doang. Yang lain redho ya, nggak saya sebutin ya, redho ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi hormat, ta'zim daripada yang hadir di ta'lim malam hari ini. Alhamdulillah, pertama dan paling utama saya hadir ke tempat ini silaturahim. Mudah-mudahan dengan wasilah silaturahim menjadi asbabiyah panjang dan berkahnya umur kita, amin. Dengan berkahnya silaturahim menjadi asbabiyah mudah dan luasnya rezeki kita, dan berkah daripada umur juga rezeki kita menjadi wasilah kita bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selamat, dengan bahagia. Amin Allahumma amin. Sebagaimana yang telah dijadwalkan bahwa di Rabu tanggal 12 Juli ada kajian di Masjid At-Taqwa. Kita akan bahas tentang satu kitab yang memang saya suka, cinta sama ini kitab. Di mana-mana memang saya berniat untuk menjadikan kitab ini amalan hari-hari yang bisa saya coba sharing atau tularkan kepada siapapun yang mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan memberi maslahat. Maka alhamdulillah dalam kesempatan ini Allah perkenankan kita kumpul. Niat dari rumah bukan hanya sekedar masuk masjid, keluar masjid, tapi masuk masjid i'tikaf, masuk masjid sholat berjamaah, masuk masjid kemudian duduk menghabiskan waktu di antara waktu yang mulia dan diijabah Allah, yakni bainal maghribi wal isya. Kita duduk sebentar. Kenapa sebentar? Karena kadang orang kuat kongkok berjam-jam tidak bicara kecuali semua yang mereka bicarakan ma la yanfa'u, gak mendapatkan manfaat. Tapi asik aja, bener ya? Ada nggak orang kongkok nggak dapat apa-apa, tapi berjam-jam kuat. Katanya
Ya kan ada temennya, ada rokok, ada kopi, ada macam-macam. Tapi manfaat enggak. Tapi ada orang diajakin duduk dapat manfaat ilmu, dapat berkahnya ilmu, dapat maslahatnya ilmu, enggak kuat. Maka perkaranya bukan tidak kuat, tapi hati yang di dalamnya ini ada yang mengakibatkan fisik yang kuat ini tiba-tiba menjadi lemah. Maka mudah-mudahan sampai 5 jam ke depan kita kuat. Kata Haji Irfan, bagaimana ceritanya? Ya kan nggak ada kontrak, setengah jam aja yang ngajinya, nggak ada tulisannya, nggak ada. Jadi bebas aja ya. Baik. Maka at-tibyan fi adab hamalatil Quran dikarang seorang yang alim, seorang yang dhabit, seorang yang arif billah, yakni al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarfuddin An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi beliau ini disebut Nawawi karena lahir dan besar di kampung namanya Nawa. Jangan nanti bilang, oh Al-Bantani itu Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara. Ya hadirin, jadi jangan sampai salah nih. Kalau ini Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarfuddin An-Nawawi, lahirnya di kampung Nawa. Makanya kalau ada kok Al-Buguri berarti dari Bogor. Tahu-tahu besok ada ganti Muslim Al-Gancengi, berarti bukan orang Maroko itu, pasti orang ya, jelas ya. Jelas sudah. Ad-Dimashqi, Damaskus. Di mana Damaskus? Suriah. Jelas ya. Ya jangan sampai salah ini. Tahu-tahu besok, wah itu ganti namanya itu. Al-Bakasi. Di mana Bekasi itu? Padahal mah orang Bekasi, di dalam ejaan Arab tidak ada be, adanya ba. Tuh. Kemudian beliau mengarang namanya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Maka mari kita perlahan-lahan berniat sebagaimana beliau mengarang kitab yang mulia dan agung ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu yang ditulis oleh beliau. Beliau itu umurnya nggak panjang Bapak. Lahirnya tahun 631, wafatnya 676, kurang lebih 45 tahun. Alim, soleh, arif billah. Wafatnya 45 tahun. Maka malam ini kalau ada umurnya kok 45 tahun berarti sama tuh. Umurnya yang sama. Ya, mudah-mudahan panjang umur. Maka beliau di dalam muqaddimahnya beliau memuji Allah Subhanahu wa taala yang maha murah dan maha pemberi, pemilik kekayaan dan kebaikan. Kemudian beliau juga mengatakan alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan. Beliau juga mengatakan Allah yang memberi petunjuk kepada iman, dan kemudian Allah yang melebihkan agama kita di atas agama-agama yang lain. Jadi jangan lagi besok bilang agama semua sama. Enggak. Agama Islam di atas agama-agama yang lain. Selesai. Kemudian beliau katakan wa manna alaina بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمدا فمحى به عبادة الأوثان. Kemudian beliau mengatakan, dan Allah yang menganugerahkan kepada kita dengan diutusnya kepada kita seorang makhluk yang mulia, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau katakan dialah kekasih Allah, dialah sahabat yang terkasih, seorang hamba dan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa namanya Bapak? Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Quran al-mu'jizati al-mustamirrati ala ta'aqubil azman. Dan Allah memuliakan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran yang dibawa oleh beliau, dengan Al-Quran yang menjadikan mukjizat beliau, yang kemudian mukjizat itu terus berlangsung kemukjizatannya dengan silih bergantinya zaman. Jadi jangan sampai ada kalimat begini, Al-Quran sudah tidak relevan dengan zaman ini. Ada yang begitu? Ada. Al-Quran sudah tidak cocok lagi sama keadaan saat ini. Al-Quran sudah tidak bisa lagi kita jadikan patokan dan pedoman. Kalau sudah begini Pak, maka pastikanlah seseorang yang berucap demikian berarti kita pantas meragukannya. Kenapa pantas meragukannya? Karena dia meragukan Al-Quran. Kita nih hampir setiap kadang datang tahlil ke tempat guru-guru kita, ke tempat tetangga-tetangga kita. Apa yang kita baca tuh? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Apa yang kita? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubih. Wa kutubih apa? Semua kitab-kitab samawi yang dibawa oleh para nabinya Allah. Ya kalau kita sama Al-Quran ragu, bukan hanya sekedar dia meragukan Al-Quran, tapi kita pun mesti meragukan dia. Karena dia aja nggak iman sama Al-Quran, ya kita juga ragu sama, saya ragu sama ente nih. Lah ragu kenapa? Karena ente aja ragu sama Quran, apalagi saya. Kalau ente aja nggak yakin sama Quran, bagaimana saya mau yakin sama ente? Benar tidak? Coba kita lihat ayat kedua dari surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Terus hudan lil muttaqin. Ketahui Al-Quran nggak ada keraguan. Nggak boleh ragu kita. Semakin kita ragu, maka semakin kita menyatakan diri kita jauh daripada sifat muttaqin. Lah kalau ada orang terus Al-Quran udah gak cocok, udah. Jangan dikit-dikit Al-Quran, dikit Al-Quran udah gak cocok, udah. Ya. Padahal semua dengan kemukjizatannya Al-Quran menjadikan setiap zaman adalah kebaikan-kebaikan daripada Al-Quran, yang dimana Al-Quran menjadikan pedoman walaupun silih bergantinya zaman. Kemudian beliau Al-Imam Nawawi melanjutkan kalimatnya. Saya singkat ini karena panjang banget. Ini muqaddimah, baru muqaddimah ini ya. Makanya kalau sebulan sekali ini lama banget, nggak tahu berapa tahun ini. Gak apa-apa, biarin aja dikit-dikit aja ya. Sabar ya, sabar ya. Pokoknya jam 12 saja kelarnya. Wa afhama biha jami'a ahli az-zayghi wat-tughyan. Wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahli al-basairi wal irfan. Ada Haji Irfan juga di sini ternyata. Dan Allah dengan mukjizat Al-Quran itu membuat tidak berkutik semua orang-orang yang menyimpang dan orang yang sewenang-wenang mempermainkan Al-Quran. Ada nggak Pak yang mempermainkan Al-Quran? Ada nggak? Bahkan kalimat sebelumnya beliau katakan mukjizat Al-Quran itu telah menentang manusia dan bangsa jin sekaligus semuanya. Jadi zaman dulu itu ada orang yang mau bikin Quran. Bahkan bukan zaman dulu, zaman sekarang. Ada yang bilang Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Padahal Al-Quran itu jelas wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan melalui malaikat yang mulia Jibril alaihi wassalam kepada kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita. Dah lanjut. Kemudian Allah jadikan Al-Quran sebagai hal yang membuat daripada bersemi dan suburnya hati orang-orang yang memiliki hati nurani dan kemakrifatan. Jadi kalau orang pengen tambah ma'rifatnya, kalau orang pengen tajam hati nuraninya, deketin Quran. Jangan deketin yang lain. Walaupun 2024 udah dekat.
Enggak saya terjemahin ya, terusin aja udah. Fala yakhluqu ala kathrati taraddi wa taghayuril ahyan. Maka Al-Quran tidak akan usang, tidak akan rusak, tidak akan hancur, tidak akan lekang kalau bahasa lengkapnya begitu. Karena sering diulang-ulang, dibaca, dikaji, dan karena perubahan-perubahan yang lain berbagai masa. Jadi Al-Quran itu gini Pak, kullu mukarrarin mamlulun illa Al-Quran. Setiap yang diulang-ulang itu membosankan kecuali Quran. Sekarang saya tanya nih, walaupun di Masjid At-Taqwa ini berganti imam berpuluh-puluh model, gayanya lain-lain, cara bacanya mungkin rada beda, suaranya juga ada yang naik, ada yang turun, ada yang kagak mau naik, kagak mau turun, ada begitu, ada yang mana orangnya? Itu repot itu, kagak naik, kagak turun, bingung, lempeng ya alhamdulillah gitu. Nah itu tuh bisa jadi yang lain kalau itu orang suruh baca bosan, tapi kalau Al-Quran nggak bosan. Kalau seandainya bosan ya Fatihah mulu, ganti apa, jangan Fatihah lagi aja. Ada yang begitu, ada makmum ada sentil aja yang lain begitu. Ya. Nggak bosan kita. Coba yang lain diulang-ulang, nggak usah jauh-jauh sama yang di rumah. Kita ngomong sama bini kita, ya lo jangan lupa ya beliin nasi uduk malam-malam di Poyati sekali. Berapa menit ngomong lagi, ya lo jangan lupa beliin nasi uduk Poyati. Lah bapak lu sih udah 2 kali diulang-ulang. Baru 2 kali rasanya udah bosan banget ya. Al-Quran Fatihah dibaca tiap rakaat, nggak bosan kita. Apalagi yang suaranya cakep, Masya Allah ya, dengarnya gak adem, biar nggak pegang duit juga. Nah, adem, ada AC. Ya, alhamdulillah. Makanya kata Allah di dalam surah Yunus ayat ke-57, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu sengaja dihadiahin oleh Allah buat peringatan begitu ini, buat jadi mau'izah. Mau'izah itu kan nasihat ya. Makanya kita sering kalau ada yang ceramah, kita mau ngajak penceramah, kita kita ganti pakai apa? Mau'izatul hasanah begitu ya. Nah, Quran itu sebagai mau'izah buat kita. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa udah jelas mir rabbikum dari Allah masih bilang itu mah karangan Nabi Muhammad? Bagaimana sih? Ini Quran yang bilang mir rabbikum, dari Tuhanmu. Siapa? Allah ya. Wa shifaa'un lima fis sudur, juga menjadi obat bagi mereka yang ada kegelisahan di dalam sanubari dan dada-dada mereka, ada kesempitan. Namanya ngadepin hidup ya, kadang seneng, kadang susah ya. Kemarin kita diuji misalnya dengan ujian yang lumayan menguji keimanan kita juga ya. Sekarang udah pulang, beritanya sudah pulang, udah nggak balik lagi insya Allah ya, udah nggak balik lagi, 2 tahun lamanya, luar biasa. Nah itu semua bentuk juga nasihat dari Allah. Kemudian Al-Quran datang sebagai hadiah juga, hidayah, petunjuk. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Nah, kita punya iman nih, maka insya Allah yang ada di tempat ini dapat hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, saya terusin dikit lagi. Wa yassarahu lidzikri hatta istadharahu sigharul wildan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan Al-Quran untuk diingat hingga dapat dihafal oleh anak-anak kecil muda belia. Anak kecil muda belia, al-wildan. Jadi kalau ada anak yang kok dinamain wildan, berarti kecil muda belia. Ingat, wildan, kecil muda belia. Nah kalau yang model kayak depan-depan saya ini, anak-anak juga ini, karena masih ada orang tuanya ini. Anak-anak juga kadang ada orang tuanya. Nah, maka buat anak-anak kecil memang Allah permudah. Bahkan di dalam surah Al-Qamar ada kalimat walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir.
diulang lebih daripada 2 kali. Ya, kalau kita sering baca di dalam Ar-Rahman diulang sampai 31 kali, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Apa kalimat itu? Walaqad yassarnal Qur'an. Kata Allah, maka sungguh Al-Qur'an telah aku mudahkan lidzikri, untuk dipelajari, untuk diambil pelajaran, untuk dihafal, untuk dinikmati, untuk diresapi. Fahal min mudzakir, apakah kalian, kita semua ini termasuk orang yang mau mendekati Al-Quran dengan pendekatan baca bin nazar, menghafal, ya, kemudian baca artinya, kemudian tanya kepada guru, dengarkan apa makna yang terkandung, yang tersirat daripada setiap kalimat dan ayat tersebut, ya, nggak asal nafsirin aja sendiri semaunya aja, repot itu. Nggak penting ngaji Quran, yang penting mah tahu artinya. Nah, repot udah dah. Kalau ada model begitu repot udah. Ya, di sini mah insya Allah nggak ada yang ngaku, masih diam aja. Baik, maka mari di awal pembukaan dan muqaddimah kalimat beliau, saya lanjutkan dengan membaca daripada kitab ini. Ada 10 bab pembahasan di dalam kitab ini, ya. Jadi kitab At-Tibyan ini ada 10 pembahasan. Maka saya akan bahas bab yang pertama. Sebelum kita bahas bab pertama, kita berniat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kecerdasan, kekuatan dan ketajaman hati kita di dalam mendapatkan ilmu yang barakah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Al-bab al-awwal fi atrafi min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatih. Bab yang pertama menerangkan tentang sisi-sisi kelebihan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ini ada satu, saya menganggap anak aja udah, yang tiap 2 hari sekali kadang ke rumah saya, Mas Iqbal ini. Itu saya teringat anak-anak santri saya di pondok. Jadi kita punya santri ini tiap hari setoran. Sebelum setoran dia mempersiapkan hafalannya, setiap malam menghafal sampai menjelang subuh, bangun di waktu malam, ya, bangun di waktu malam, menghabiskan tahajudnya dengan mudarasah Quran. Kemudian pagi bersiap-siap untuk menyetorkan hafalannya. Maka di dalam bab awal ini beliau Syekh Nawawi menerangkan bahwa ada kelebihan orang yang baca Quran dan orang yang menghafal Al-Quran. Syekhul Azhar, guru besarnya Universitas Al-Azhar Kairo, Dr. Ahmad Tayyib, beliau katakan begini: barakat waqtik ala qadri hadhi tilawatil Quran ala hadhil Qur'ani minhu. Jadi kalau kita pengen tahu keberkahannya waktu-waktu kita sepanjang hidup ini, maka lihatlah bagaimana kita memperlakukan Al-Quran setiap harinya. Kalau kita hari-harinya lebih banyak membaca selain Al-Quran, maaf banget, berarti kita telah kehilangan keberkahan waktu. Kata beliau, barakatu waqtika, keberkahan waktu-waktumu kita semua ini, ala qadri hadzil Qur'ani minhu, bagaimana kita memperlakukan Al-Quran. Ya kalau kita misalnya ini nanti habis sisa mungkin ada kebiasaan baca tabarak, ya, Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru 1 ayat, bunyi kelunting WA, bunyi notifikasi bunyi. Bro, jadi gak ngopi di rumah, ya, singkong udah matang ini. Maaf, tanya jujur, kira-kira jawab WA apa nerusin ayat kedua?
alladzi khalaqal mauta. Lah jujur amat. Allah. Hilang nggak keberkahan itu? Hilang. Saya mah nggak ngomongin yang ada di depan saya, ini ngomongin saya sendiri itu. Sebenarnya mau ngomongin saya. Rasa-rasanya sama aja kayaknya ya. Ya Allah. Hadirin sekalian, maka kata beliau ketika membahas tentang keutamaan membaca Quran dan menghafal Al-Quran, maka beliau mengutip satu ayat di dalam surah Fatir di ayat yang ke-29 sampai ayat ke-30. Apa kata beliau? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah azza wa jalla, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Saya singkat saja makna daripada ini ayat. Ada orang, kita nih rata-rata pasti pebisnis. Maknanya karena hampir setiap kita laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, anak dan istri. Pasti urusan bisnisnya jualan pesawat atau jualan batagor, itu cuman beda kalimat aja, sama-sama jualan. Yang penting jualan. Jualan apa? Ya alhamdulillah ya, jualan kecil-kecilan lah, pesawat, tronton, yang begitu-begitu aja. Ya, kecil-kecilan kan. Kalau orang emang trontonnya kecil segini, pesawatnya segini. Kalau mainan. Allah. Maka semua perdagangan itu pasti mengharapkan keuntungan dan pasti berusaha untuk menjauhi yang namanya kerugian. Pokoknya harus untung. Bahasa begitu, benar nggak? Nggak ada. Pokoknya ente bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya udah punya perusahaan 5 gitu. Tapi ya saya mah nggak apa-apa, biarin rugi juga gitu. Biasa saya mah bangkrut juga. Nah ini repot nih kalau ada orang begini nih. Nah, ini kalau ada wali, ini di atasnya lagi ini wali. Ya, maka orang yang punya 3 kebiasaan baik sepanjang kehidupannya, masih hidup nih. Yang pertama, dia baca Quran. Ya, senang baca Quran. Yatluna kitaballah. Enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam. Makanya kita sering doa, kalau doa habis baca Quran apa? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu. Kalimatnya sama nih. Yatluna kitaballah. Warzuqna tilawatahu. Ya Allah, anugerahilah saya dengan sebaik-baik rezeki, bukan berupa uang. Maaf, yang disebut rezeki bukan berupa uang, bukan berupa harta benda. Apa itu anugerahnya? Ana al-laili wa atrafan nahar. Bisa baca Quran, nggak tahu siang, nggak tahu malam, nggak tahu sore, nggak tahu pagi. Pokoknya baca Quran aja udah. Jaga toko. Pak Haji, ngambil gula 5 kilo. Lagi beras 2 karung. Udah. Pulang tuh pembeli. Baca lagi. Alladzi khalaqa samawati tibaqa. Terusin ngaji tadi yang ayat ketiga, ayat kedua udah. Gara-gara WA tadi udah dibaca lagi ayat ketiga. Terusin sampai habis. Sampai habis. Artinya apa? Kesibukan apapun tidak menghalangi dirinya untuk tetap yatluna kitaballah, baca Quran. Satu. Kedua, wa aqamus shalah, senang sama salat. Maksudnya senang amal sholat itu nggak mesti sholat 5 waktu ya, 5 waktu wajib. Iya, bahagian daripada rukun. Ya kita berusaha untuk tetap berjamaah. Tapi maksudnya apa? Sholat sunnah. Sunnah macam-macam. Ya, duha baru 2 rakaat. Nah, pengennya 12 rakaat. Nah, baru 2 rakaat, ada lagi datang nggak apa-apa. Ya udah, gelar lagi sejadah sholat lagi 2 rakaat. Sampai 12 rakaat. Sampai sebelum datang waktu zuhur. Nah, datang waktu zuhur azan, buru-buru ambil wudu, qabliyah dah. 2 rakaat. Ya, tahiyatul masjid, 2 rakaat qabliyah zuhur. 2 rakaat lagi tambahin lagi jadi 4 rakaat qabliyahnya. Jadi berapa? 6. Dan begitu seterusnya. Habisin waktu buat salat, banyakin
sujud kepada Allah Ta'ala. Dua. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan kemudian ketika dia punya fulus, dia punya harta, dia punya banda, enteng, tangannya enteng. Tahu enteng? Ringan tangan, kalau bahasa Indonesia ringan tangan apa kalau ringan tangan? Kalau bahasa kita Indonesia, dikit-dikit gaplokin orang, nggak ringan banget sih tangannya. Bukan begitu, bukan. Enteng itu masih enteng, buat enteng. Bagaimana urusan? Belum kelar kawan, beresin tuh. Bagaimana jadi? Terus beres? Belum tuh. Enteng, ringan. Kenapa nih ringan? Hatinya. Maka kalau orang yang punya sifat tiga atau ciri yang tiga ini, baik dia sirran wa alaniyah, baik dia terang-terangan yang tidak ada niat untuk menyombongkan diri dan ta'ajjab binafsih, ya, ujub dengan dirinya, bangga, enggak ada sama sekali. Jadi jangan kemudian, maaf ya, ada sebahagian kita biasa tuh, caper dia, emang udah 2024 deket begini mah biasa itu, kudu banget warna-warni. Nah, padahal mah jangan begitu, udah biasain untuk tidak suudzon. Ya biarin, dia mau niat sedekah, mau caranya dalam terang benderang ataupun gelapnya malam, nggak ada urusan. Itu mau urusan hatinya, sirran wa alaniyah, mau terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, nggak masalah. Yang penting urusan hati dia sama Allah. Mudah-mudahan setiap kebaikannya dibalas sama Allah yang maha baik. Selesai. Jadi kita ikut baik, udah kita kagak ngasih apa-apa, malah apa? Nah, udah begitu, terusin apa? Ya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang begini ini, orang yang kayak tadi itu, senangnya baca Quran, senangnya amal sholat, senangnya amal sedekah, dia punya perniagaan, dia punya perdagangan, dia punya hasil dari apa yang dia lakukan tersebut, nggak ada rugi-ruginya, baik dunia dan akhirat. Hatinya tenang, ya, jiwanya damai, ya. Akhirnya apa? Sehat semua, seger semua. Kenapa? Nggak pusing. Ada orang nanya, saya pengen bahagia, ada nggak yang begitu? Sering nggak? Pokoknya saya mau bahagia. Ya sama, saya juga mau bahagia. Tapi bagaimana kita menilai bahagia, memaknai bahagia, dan kemudian menginginkan apa itu bahagia? Pasti beda-beda. Kita ngomong, saya pokoknya mau bahagia. Kata kita, ketemu orang sakit, bahagia orang sakit apa? Sehat, bener gak? Ketemu, maaf, orang yang dalam keadaan sedih, bahagianya apa? Keluar dari kesedihannya. Ketemu kita sama orang, maaf, miskin, susah makan, bahagianya apa? Perutnya kenyang. Apalagi ini, maaf, ini masih bulan Dzulhijjah ya. Seminggu lagi sudah berganti bulan Dzulhijjah ke Muharram, ganti tahun. 44 jadi 45. Ya. Kalau kita lihat ada nanya, mudah-mudahan haji mabrur, pasti. Tapi ada yang nanya dalam Musnad Ahmad itu, ma huwal mabrur? Apa itu mabrur? Ya, Imam Nawawi menyebutkan mabrur itu la yukhalituhu syai'un minal ma'athim, nggak nyampur antara maksiat sama pekerjaan haji. Jadi selama dia ibadah haji nggak ada maksiat, nggak ada dosa, nggak ada perbuatan kedurhakaan sama Allah yang dilakukan. Itu berarti orang-orang tersebut memiliki ciri kemabruran. Kemudian Al-Imam Suyuti di dalam Syarh Suyuti li Sunan An-Nasa'i itu diterangkan, kalau ada orang bilang mabrur, berarti dia memiliki ciri ketika dia pulang ke kampung halamannya, semua kebaikannya bertambah, tambah baik. Ada begitu? Bukan terbalikannya. Apalagi kalau kita bicara dalam Musnad Ahmad yang saya terangkan tadi, ma huwal mabrur? Maka mabrur di dalam Musnad Ahmad diterangkan, al-mabrur huwa, mabrur itu orang yang thayyibul kalam, wa ifsya'us salam, wa it'amut ta'am. Minimal 3 ciri ini. Pulang dari haji, kalimatnya santun, enak didengarnya kalau ngomong, lembut, gak nyakitin. Iya. Kemudian yang kedua,
Dikit-dikit kalau ketemu orang, assalamualaikum, sehat, damai rasanya. Tuh kalau pulang haji, bukannya udah pulang haji, tentang ngomong nggak gitu. Iya ngapa Pak Haji? Ada yang begitu? Nggak ada di sini, di sana dekat rumah saya, daerah Durenan sono. Kemudian yang ketiga, wa it'amut ta'am. Orang yang pulang dari haji, yang ciri kemabrurannya ada, itu nggak bisa ngeliat orang lapar, nggak bisa ngeliat orang susah, nggak bisa ngeliat tetangganya kelihatan sedih, nggak mau. Artinya ini menunjukkan ketiga ciri ini, ketika dia mendapatkan kemabruran atas kebaikan yang datang dari Allah kepada dirinya, maka kebaikan itu menyebar kepada orang yang ada sekelilingnya. Ini mabrur namanya. Ya. Makanya berawal dari makna kata asal albir, ketaatan, kebaikan, yang dimana kebaikan itu bukan hanya untuk dirinya. Nah, maka mudah-mudahan kita doakan semua saudara kita mabrur hajinya. Amin Allahumma amin. Kemudian kita juga yang belum haji, buru-buru haji. Tapi jangan sekarang. Udah kelar hajinya, habis lah tahun depan. Baik. Maka apa kata Allah? Maka mudah-mudahan orang yang seperti digambarkan dalam ayat ini, yang senang baca Quran, yang senang sholat, senang sujud, senang sedekah, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, mereka mendapatkan keutamaan, pahala, kebaikan di sisi Allah sebagaimana mereka orang yang berdagang yang nggak pernah rugi, nggak ada ruginya. Untung dunia akhirat. Coba, untung dunia akhirat. Ketika di dunia dia mendapatkan kedamaian, ketika di akhirat dia mendapatkan kesempurnaan nikmat, maka Allah akan menambah kepada mereka semua karunia yang sesungguhnya. Apa itu? Karunia sesungguhnya. Iya, nanti surganya Allah. Dunia masih sedikit, dunia sebentar, ya, dunia sesaat, nggak ada rasanya. Kalau buat orang-orang soleh itu pengen buru-buru aja ninggalin dunia. Kenapa? Dunia dengan masaibnya, dengan musibah-musibahnya, dunia dengan fitnah-fitnahnya. Maaf, sering pusing nggak? Ngapain? Mikirin apa? Mikir. Kenapa coba? Karena emang masih hidup. Karena masih hidup. Iya. Makanya kata Nabi ada istilah al-mustarih wa mustarah minhu. Ada orang yang betul-betul ketika wafat itu istirahat dia. Istirahat. Kok istirahat? Iya, min nasabid dunya. Emang dia istirahat dari nasib hidup di dunia. Dikit-dikit puyeng, dikit-dikit. Ya ada ngomong terusin aja sendiri. Iya. Allah mau ngadu ke orang, ditolak mulu. Ngadu sama Allah, nggak dilihat, giliran susah aja ngadu. Nah itu ya. Ya Allah. Maka kita punya Allah. Maka kita punya kesempatan beramal yang sama. Orang sedekah nggak mesti kaya, maaf. Ya, orang sedekah nggak mesti kaya. Dua, kita mundur. Orang yang sholat nggak mesti juga punya kedudukan. Kita mundur lagi sampai awal kalimat. Orang yang baca Quran, apa harus mahir? Ah, saya mah nggak mahir baca Quran. Kalau dia mah qori, wajar aja dibaca Quran rajin. Lah. Ketahuilah al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir baca Quran kedudukannya iya sama seperti kedudukan malaikat. Tapi bagi mereka yang masih ya tak tahu atau yuta'ta'u yang masih terbata-bata, tuh apa sih dabillah, aduh susah bener. Orangnya masih begitu tuh, kesusahan di dalam membaca. Masya Allah. Fahuwa lahu ajran. Ada dua pahala. Yang pertama pahala baca Quran, yang kedua pahala bagaimana dia bersusah payah di dalam membaca. Udah tahu susah, pokoknya saya kudu bisa, biarin aja. Saya salah kayak biarin dah. Ya, salah dah. Orang ada yang betulin ini, ada nggak yang begitu di sini? Jangan terbalikannya. Ya, dia pisan lagi yang ngajar kon galak banget itu Pak Ustadz itu. Malah kagak pergi. Tahu Ustadznya galak. Udah. Dia kan kalau salah disabet sama surban. Enggak, besok aja Ustadznya yang rada lembutan dikit katanya. Ada di situ, ada yang begini, ada nggak? Ada nggak? Yang mana coba yang orangnya? Yang mana? Ayo.
Nah, yang ngaji mah kewajiban kita semua. Ya, dari buayan ibunda kita sampai liang lahat. Udah ngaji aja terus, udah sampai aki-aki biarin. Ada yang orang aki-aki, saya nggak ngaji gigi saya udah habis. Contoh, maaf ya, iya maaf ya, bukan, maaf, bukan nyinggung, yang giginya masih ada tinggal dikit tuh, bukan nyinggung, karena ada yang alasan begitu tuh, apa hubungannya sama gigi? Ngaji mah pakai lisan nih, pakai lidah nih ngaji. Ya, yang cadel aja, cadel itu kenapa orang cadel? Lidahnya pendek. Jadi kalau dia baca ra susah, ra, ya, misalnya kayak tadi nih, gitu kan. Razaqnahum sirrau wa jahra, ya, susah dia. Sirrau wa alaniyah. Kenapa? Lidahnya pendek. Tapi kalau lidahnya panjang, sirrau wa alaniyah. Bener ra-nya. Lah kita ajarin, kita bilangin ra-nya. Nah, lidahnya gituin tuh, katanya. Lurusin, lempengin ya. Kita ajarin. Jangan, nah gigi saya kagak ada. Lah apa hubungannya sama gigi? Alasan bae itu mah kagak mau ngaji. Ya, di sini mah nggak ada, itu mah di Pedurenan sono, no, dekat rumah saya. Ya, ada ge di Dima aja gak ngaku, nggak ngaku, ada ge gitu. Taib, sudah satu ayat Quran yang saya baca. Sebelum habis saya bacakan satu hadis. Diriwayatkan dari Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, wa rawaina an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala. Di mana hadis ini diriwayatkan daripada sahabat Nabi bernama Utsman ibn Affan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kita semua adalah yang mau ngaji. Udah begitu aja dah. Kalau kita artikan mau belajar Al-Qur'an, ngajarin, udah okay. Mau ngaji udah begitu aja. Ya kan? Karena yang belajar ngaji, yang ngajar juga ngaji. Begitu. Rawahu Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Ibrahim al-Bukhari wa sahihihi alladhi huwa asahhul kutubi ba'da al-Qur'an. Jadi kalau orang bilang Sahih Bukhari itu apa? Sahih Bukhari itu hadis yang kesahihannya setelah sahihnya daripada kitab Al-Quran. Ya, jadi kitab-kitab lain itu yang paling sahih adalah Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari paling sahih di antara kitab yang ada setelah Quran. Taib. Ini hadis riwayat sahih, jadi nggak usah dibantah. Jadi kalau ada orang datang kemari nih, apa hari Rabu, apa hari Kamis, kok dia ngaji Quran, bener udah itu. Kok dia belajar Quran, udah bener. Tahu-tahu hari Jumatnya udah bisa dia ngajarin Quran, makin bener dari dia. Makin bener. Rebuknya dia belajar Quran, ta'allamah. Kemudian Jumatnya dia allamah. Dari ta'allamah, allamah. Dari belajar berubah menjadi pengajar. Dapat nih sekarang malam ini hadiah ilmu yang saya sampaikan. Nanti sampai ke rumah saya dapat hadiah. Apa itu? Bahas singkong. Dia lihat singkong, gak nyambung kayaknya dah. Bukan, nah, itu dibantah sama yang hadir juga, bukan singkong, enakan singkong, bukan gitu. Bahas dah tuh. Ini tadi dibacain surah Yunus ayat 57, dibacain Quran juga surah Fatir ayat 29, dibacain juga hadis Sahih Bukhari. Ini kalimatnya dihafalin. Sampaiin sama anak kita, duduk bareng sama istri kita. Oh itu alhamdulillah. Kapan lagi? Sebulan lagi sih. Ya lama lagi aja dah. Ya. Mudah bermanfaat apa yang saya sampaikan ini, ya, jadi berkahnya buat pribadi saya dan berkah buat semuanya. Nah, masih ada waktu 1-2 menit. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Apa sudah masuk Isya? Baik. Ada pertanyaan apa yang saya sampaikan? Gak apa-apa, kita diskusi sebentar. Nah, kalau sudah nggak ada pertanyaan berarti insya Allah faham semua. Faham semua. Ya. Baik. Sebelum saya tutup dengan doa Fatihah, ada sebuah keterangan di dalam sebuah riwayat bahwa ada orang bertanya, kenapa saya baca Quran kok susah rasanya? Padahal Al-Quranu yarfa. Quran itu mengangkat seorang hamba sebab Quran, dan kemudian hamba yang lain menjadi rendah karena Quran juga. Yang kedua, Al-Quranu yanfa, Al-Quran itu memberi manfaat dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan manfaat. Maka yang ketiga, Al-Quranu yashfa, Al-Quran memberi syafaat dibandingkan mereka yang tidak mencari syafaatnya Al-Quran. Maka ketahuilah, kalau ada orang bertanya, saya kok ngaji susah ya? Bukannya susah bacanya, bukan. Ada aja godaannya. Apa tentar ngantuk, apa berat
badan, apa yang lain sebagainya. Sayyidina Utsman pernah berucap begini, kalau kita mengukur kita punya hati, ya, bagaimana kejernihan, kebersihan, kesucian hati kita, maka ukur dengan baca Quran. Ya, ukur dengan baca Quran. Kalau kita lagi baca Quran, kok tahu-tahu udah datang kenyang aja, baru baca satu ayat udah pegel rasanya, udah kenyang. Kalau makan kenyang, berarti ada masalah. Ya, berarti ada masalah. Artinya ma syabi'na min kalami rabbina. Kalau kita lagi baca Quran tahu-tahu udah pengen berhenti aja, berarti ada masalah dengan hati kita. Maka mari kita kembali kepada Allah, kembali kepada Quran. Jangan pernah tinggalkan Quran. Jangan pernah tinggalkan Quran. Walaupun satu ayat, habis Isya baca Quran satu ayat. Apa iya sih satu ayat? Gak mungkin kayaknya. Ya, baca minimal satu surah Tabarak. Ya, subuh baca minimal Yasin atau Waqiah. Zuhur baca surah-surah yang lainnya. Jangan pernah